Selamat pagi ASN Muda, balik lagi nih di podcast kita bareng saya Sofa dan Dan saya Adham Marcelino Nantayana, biasa dipanggil Acel saya. baik di ASN Muda, bangga berbangsa, Bangga berbangsa, siap mengabdi. siap banget. Baik. Nah, hari ini kita tuh topiknya menarik banget tahu. Kita itu bakalan ngomongin yang namanya korupsi, hot issues banget nggak tuh? Itu udah ngelebihin issues-issuesnya eh Korea-Koreaan gitu ya. Biasanya kan kalau drama-drama Iya, itu Korea, bener nggak Pak Icel? Sorry, Pak Acel. iya benar sekali. Bahkan yang di Indonesia yang lagi sementara hot juga tentang cuaca, hujan yang saat ini bisa dikalahkan juga itu. Betul, ngalahin panasnya Bangka. Kebetulan saya lagi di Bangka Belitung. Kita ke Ibu dulu ya, sama-sama cantik kayak saya. Balik ke Ibu Happy, Bu, boleh Bu perkenalkan diri, namanya siapa, terus sekarang ngajarnya di mana? Monggo. Baik, terima kasih Bu Sofa dan Pak Acel. Eh, halo sahabat ASN Muda. Perkenalkan, saya Ibu Happy Alicia Hai. Bisa dipanggil Bu Happy. Saat ini saya bertugas mengajar di Universitas Cenderawasih, di tepatnya di ujung timur Indonesia, di Jayapura, Papua. Saya mengajar di Prodi Matematika. Saat ini keseharian saya sibuk mengajar. Tugas utama dosennya Tridharma, mengajar, mengabdi, dan meneliti. Seperti itu ya. Terima kasih, sahabat ASN Muda. Terima kasih Bu Happy. Selanjutnya dari Terima siapa kasih nih Bu Pak Epi. Acel? Selanjutnya ada Pak Sahrul, silahkan Pak Sahrul. Halo teman-teman semua, sahabat ASN Muda. Oke, saya perkenalkan diri. Nama saya Lulu Syahrul Kamal, tapi saya biasa dipanggil Syahrul. Tapi kalau di kampus saya dipanggil Mener Syahrul gitu ya, karena saya berada di Manado. Di Manado itu ada budaya yang sangat unik teman-teman. Jadi untuk guru, orang yang dihormati ya, guru SMA atau dosen, itu dipanggil dengan sebutan Mener. Jadi saya biasa di kampus dipanggil Mener Syahrul begitu. Dan saya sendiri sekarang beraktivitas sebagai dosen di Prodi Psikologi Universitas Negeri Manado. Ya, pastinya kegiatan sehari saya tidak jauh dari kegiatan Tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Begitu, teman-teman ASN muda. Baik, terima kasih Pak Syahrul, Baik. Maner Syahrul gitu ya. Terakhir Pak Acel ada siapa Ya, nih? ya terakhir ada Pak Arsya, silahkan Pak Arsya. Oke, terima kasih sahabat ASN Muda. Ya, perkenalkan saya Dian Arsa. Saya sebagai pendidik, dosen di Universitas Negeri Manado dan daerah asal saya Padang. Mana nih yang dari Padang? Sahabat ASN Muda semua. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, Pak Acel, kita kan mau ngomongin korupsi nih ya. Kira-kira kita mau ngomongin korupsi di mana nih, Pak? Kira-kira? Kalau dilihat dari narasumber kita saat ini semuanya adalah tenaga pendidik dosen ya. Berarti Betul kita banget. akan melihat korupsi di dunia perdosenan atau dunia kampus lebih tepatnya. Ibu Sofa, Betul. Nah, kalau gitu langsung kita tembak saja nih kepada narasumber. Saya mau ngomong sama Pak Arsya dulu deh. iya, Pak, menurut Bapak nih, kira-kira kan kita ngomongin ngomongin korupsi, terus itu di dunia dosen, di kampus. Emang kampus itu make sense nggak atau possible nggak kalau kita bakalan korupsi? Gimana menurut Pak Arsya? Atau mungkin ada pengalaman dari, ya nggak mungkin sebut nama ya, tapi mungkin apakah ada pengalaman sejauh ini, Pak? Terima kasih. Oke, tanyaan yang sangat menarik ini, Bu Sofa. Eh, Sebelumnya kita kembalikan dulu ya ke pemahaman awal. Sebenarnya kalau dalam definisinya, korupsi itu kan memang penyalahgunaan penggunaan uang sebenarnya. Tapi kalau pembicaraan kita fokus ke akademik, memang penyalahgunaan tidak hanya pada faktor uang, kalau konteksnya akademik itu bisa meluas ke persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ya di dunia dosen lah mungkin, dunia pendidikan, dunia akademisi, ya bisa dalam aspek etika dan juga norma-norma yang disalahgunakan. Jadi tidak hanya persoalan uang saja. Nah, dalam
ya kalau kita lihat jejaknya ya tentu bisa dicek lah dalam persoalan korupsi akademik, baik itu ya dalam bentuk materi, entah gratifikasi atau memang penyalahgunaan apa anggaran atau penyalahgunaan wewenang, sampai ke hal-hal kecil, plagiarisme, penyalahgunaan publikasi dan sebagainya. Nah, itu memang terjadi. Nah, di kalau kita bicara tentang ASN juga, nah itu akan menjadi tantangan dan persoalan yang mungkin akan kita hadapi tentunya, bahkan di keseharian. Dan itu juga tidak termutlak pada dosen saja, itu bisa terjadi di semua lingkungan, tidak hanya pendidik, tapi juga pendik bisa, mahasiswa juga bisa terkena persoalan yang kita anggap dalam korupsi akademik ya. Begitu Ibu Sofa. Iya, sangat menarik ya Pak ya. Karena kan kalau misalnya ini secara umum kita taunya korupsi itu ya udah masalah uang aja gitu ya. Tapi kalau di dunia dosen kan kita tidak transaksi uang, kita ilmu gitu. Ternyata ada hal-hal kecil yang bisa menjadi pemantik untuk korupsi sendiri seperti plagiarisme. Baik, terima kasih Pak Arsya untuk Iya, penjelasannya. Pak Acel gimana nih? Kira-kira mau nyerobot siapa nih narasumber kita dan mau apa iya. nanyanya? Baik, untuk selanjutnya mungkin saya ke Ibu Happy kali ya. Oh Ya, iya, Pak. seperti Benar. ya yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Harsha, ada sampai ke korupsi ke bagian publikasi. Nah, kalau berbicara tentang publikasi berarti di situ ada titipan nama. Apakah praktik titip nama dalam publikasi ilmiah juga bisa disebut sebagai korupsi akademik begitu, Bu Happy? Coba kita lihat. Iya, terkait publikasi. Ya, memang kebanyakan ya beberapa atau oknum tertentu terkadang mereka suka titip nama. Titip nama dalam arti misalnya kita mau publikasi artikel ilmiah kita. Mereka titip nama ya sebagai penulis pertama. Mhm. Padahal dia nggak kerjakan sama sekali tuh penelitiannya, kerjakan semua artikel itu nggak kerjakan, tapi dia nitip namanya. Itu sudah termasuk di korupsi. Ya, korupsi dalam arti titip nama ya. Nah, di sini seperti dia mau membuat publikasi ilmiah, contoh yang tadi. Dia nitip namanya, cantumkan namanya itu sudah termasuk pelanggaran etika dalam akademik ya. Mhm. Nah, jadi dia sudah melanggar etika akademik di mana nilai kejujuran ya, kejujuran dalam kontribusi untuk meneliti apa artikel itu, penelitian publikasi ilmiahnya. Nah, hal-hal itu biasa kita dapat di beberapa kampus, beberapa oknum-oknum tertentu. Misalkan mahasiswa punya skripsi yang belum selesai, yang sudah selesai, kemudian disuruh publikasi. Tetapi nama pertama penulis utamanya itu ditulis nama dosennya, bukan nama mahasiswanya. Nah, itu sudah melanggar dalam etika akademik integritasnya, merusak nilai integritas akademiknya. Nah, karena hal itu, baiknya eh, kebiasaan seperti itu harusnya kita hilangkan ya, karena sudah tidak jujur dalam dunia pendidikan, seperti itu. Ya, Terima baik Ibu. Baik Ibu. Berarti kalau besok-besok kita buat mau publikasi artikel gitu, jangan sampai ya ada yang nitip-nitip nama atau kayak begitu Iya, ya. Nanti iya, jangan dibilang sudah sampai titip nama. korupsi. Oke, Betul baik. banget. Padahal kalau dipikir-pikir bukan kayaknya hal sepele ya Pak ya. Titip dong nama nama Iya, saya gitu. Ternyata hal berimpact sepele besar. rupanya. Hal sepele. Iya, Bu. Baik, saya mau langsung ke narasumber kita yang ketiga. Nah, ini tuh saya punya pertanyaan agak sedikit lebih hot dari yang terhot gitu ya Pak ya. Wah, Yang terhot banget. Jadi gini Pak, kira-kira menurut Bapak, ini kita tahu ya kalau misalnya dunia dosen ini tuh ya banyak banget apalagi di TikTok, di Instagram gitu ya. Yang jangan jadi dosen, gajinya kecil katanya gitu. Saya mau tanya Pak Syarul, Pak menurut Bapak karena rendahnya kesejahteraan dosen kita ini, kira-kira berkontribusi pada munculnya korupsi itu sendiri nggak? Gimana menurut Bapak? Monggo silakan. Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik ya dan eh,
saya kira banyak yang juga menganggap korupsi itu karena berkaitan dengan kesejahteraan. Tapi ada salah satu tokoh yang mengatakan, yang berpendapat bahwa sebenarnya korupsi itu ada tiga jenisnya, Ibu Sofa dan Pak Acel. Yang pertama tentu berkaitan dengan kesejahteraan karena kebutuhan gitu ya. Ketika orang kebutuhannya tidak terpenuhi dengan penghasilan yang didapatkan, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya ya bila berkesempatan untuk korupsi, dia akan korupsi. Tapi yang kedua, itu korupsi bisa disebabkan karena keserakahan. Jadi banyak orang yang kebutuhannya sudah tercukupi, tapi karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting gitu ya, karena memang di dirinya ada sifat serakah, maka dia tetap untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting tersebut gitu. Dan ini bersifat infinity gitu, tidak ada habisnya. Ini yang berbahaya gitu. Ketika ada korupsi dengan jenis ini itu yang berbahaya. Dan yang ketiga, korupsi karena sistem. Jadi sistem yang membuat kita untuk korupsi. Nah, berkaitan dengan hal yang terjadi di kampus gitu ya, yang seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Arsa tadi dan Bu Happy tadi gitu ya. Salah satunya titip nama dan banyak sekali jenis-jenis korupsi yang lain yang terjadi di kampus. Walaupun di undang-undang korupsi tidak masuk, tapi sudah mencerminkan budaya korupsi gitu ya. Karena dalam psikologi itu salah satu hal yang menyebabkan korupsi itu adalah slippery slope factor. Eh, Dia tergelincir ke dalam perilaku perilaku melanggar etika eh, sepele gitu ya, sepele. Kelihatannya sepele, tapi dengan etika yang sepele itu dia akan belajar untuk melanggar etika-etika yang lebih besar lagi gitu ya. Misalnya tadi titip nama mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berefek gitu ya kepada orang lain, tapi mungkin dari titip nama nih tidak merasa bersalah, bisa jadi dia akan ke gratifikasi, menerima gratifikasi, menjual belikan nilai dan lain sebagainya, itu bisa merembet kepada perilaku-perilaku korup yang lebih besar begitu. Jadi saya kira apabila kita menjawab pertanyaan tadi, apakah menyangkut kesejahteraan, bisa jadi gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan faktor-faktor lain, misalnya keserakahan dan lain sebagainya. Apalagi kan isu hangat di dunia dosen saat ini, memang kesejahteraan dosen sangat dipertanyakan begitu ya. Ada ketimpangan, ada yang mendapatkan tukin, ada yang tidak gitu ya. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor, tapi tidak menjadi satu-satunya faktor. Begitu, Bu Sofa dan Pak Acel. Benar. Terima Ya, kasih, Bu Pak. Sofa. Nah, jadi gini nih Pak Cel, tadi tuh menarik banget waktu Pak Saru menjelaskan tentang hal-hal kecil terkait dengan diri sendiri. Ya kalau misalnya udah tahu gaya hidup ya Pak ya, gaya hidup kalau baju Iya, harus high end semua gitu. Wah, sulit nih kalau gaji gaji kita yang sulit. cimit-cimit ya, tapi alhamdulillah. Nggak boleh lah cimit-cimit ya Pak ya. Pak Cel gimana nih kira-kira menurut Bapak dari ketiga narasumber kita ini, apa kira-kira yang bisa kita share ke sahabat ASN muda kita? Ya, kalau menurut saya ya, setelah tadi sudah dengar dari Pak Arsya, Ibu Happy, dan juga Pak Syarul, ya, kita selaku ASN muda, janganlah kita terlibat dengan hal-hal itu. Sebab hal-hal itu biar walaupun hanya kecil, tapi hukum dosanya itu cukup besar, Bapak Ibu. Jadi sebaik-baiknya kita bekerja, jangan sampai kita terlena dan terjatuh dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu. Begitu kita tutup dengan satu quote dari yang kemarin ya, saya memetik dari Pak Berto Mulia, beliau adalah alumni dari Monash University, dia bilang, while we teach, we learn. Jadi ketika kita mengajar, kita juga belajar. Belajar di sini bukan cuma A, B, C, D yang kita tulis di buku kita, tapi bagaimana menjadi ASN muda yang berakhlak, yang anti korupsi. Setuju Bapak Ibu? Narasumber kita? Setuju. Setuju. Betul. Setuju. Baik, terima kasih semua ASN muda. Saya Sofa Saya dan Acel, kami pamit undur diri. Salam ASN muda, diri ASN Muda, bangga bangga berbangsa, berbangsa, siap mengabdi. siap mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next week. Bye.